Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai indeks kebahagiaan tahun 2021. Saya Nova Kartika dengan NIM 642352224. Dan saya Elizabeth Christina dengan NIM 642352295. Untuk pertama, kita akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Indeks kebahagiaan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan tingkat kebahagiaan suatu negara atau wilayah. Data Indeks Kebahagiaan Indonesia pada tahun 2021 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan persepsi masyarakat tentang kualitas hidup mereka. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis data indeks kebahagiaan menggunakan regresi linier dan non-linier. Lalu untuk data yang digunakan dalam analisis ini mencakup, pertama ada Indeks Kebahagiaan Nasional sebesar 71,49, yang kedua ada dimensi kepuasan hidup sebesar 75,16, yang ketiga ada dimensi perasaan sebesar 65,61, yang keempat ada dimensi makna hidup sebesar 73,12. Lalu untuk melakukan analisis regresi linier, kita akan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan indeks kebahagiaan nasional atau variabel dependent. X adalah variabel independen, misalnya kepuasan hidup, perasaan, atau makna hidup. A yaitu intercept atau nilai Y saat X sama dengan 0. B yaitu koefisien regresi yang menunjukkan perubahan pada indeks kebahagiaan jika dimensi kebahagiaan berubah. Yang kedua, model regresi non-linier. Untuk melakukan analisis regresi non-linier, kita akan menggunakan rumus Y sama dengan A plus B 1 X plus B2 X kuadrat, di mana Y sama dengan indeks kebahagiaan nasional atau variabel dependen, X sama dengan variabel independen, misalnya kepuasan hidup, perasaan, atau makna hidup. A sama dengan intercept, yaitu nilai Y saat X sama dengan 0. B yaitu koefisien regresi, yaitu yang menunjukkan perubahan pada indeks kebahagiaan jika dimensi kebahagiaan berubah. Lalu kita akan masuk ke perhitungan linier dari data yang diperoleh pada tahun 2021. Kepuasan hidup atau X sebesar 75,16, indeks kebahagiaan nasional atau Y sebesar 71,49, lalu di tahun 2022 kepuasan hidup sebesar 76,00, indeks kebahagiaan nasional sebesar 72,00, dan tahun 2023 kepuasan hidup sebesar 74,50, indeks kebahagiaan nasional sebesar 70,50. Di sini kita menghitung rata-rata kepuasan hidup. Jadi 75,16 ditambah 76,00 ditambah 74,50 itu diambil dari tahun 2021, 2022 sampai 2023 dibagi 3 itu kayak jumlah tahunnya, jadi dapat hasil 75,22. Sedangkan di sini untuk rata-rata indeks kebahagiaan nasionalnya kita masukkan 71,49 ditambah 72,00 ditambah 70,50. Ini juga angkanya dari tabel yang indeks kebahagiaan nasionalnya dari tahun 2021 sampai 2023, lalu dibagi 3 dari jumlah tahunnya dan mendapatkan hasil 71,33. Yang kedua, kita menghitung koefisien regresi B, di mana B sama dengan elemen XI dikurang rata-rata X dikali YI dikurang rata-rata Y per elemen XI dikurang rata-rata X kuadrat. Di sini kita menghitung per langkah, jadi X1 dikurang rata-rata X sama dengan 75,16 dikurang 75,22 sama dengan 0,06. Lalu Y1 dikurang rata-rata Y sama dengan 71,49 dikurang 71,33 sama dengan 0,16. Lalu X2 dikurang rata-rata X sama dengan 76,00 dikurang 75,22 sama dengan 0,78. Lalu Y2 dikurang rata-rata Y sama dengan 72,00 dikurang 71,33 sama dengan 0,67.
Dan yang terakhir, X3 dikurang rata-rata X sama dengan 74,50 dikurang 75,22 sama dengan minus 0,72. Lalu yang ketiga, kita akan menghitung covariance-nya. Di sini cov atau covariance X sama Y sama dengan 1/3 dikali 0,06 dikali 0,16 ditambah 0,78 dikali 0,67 ditambah minus 0,72 dikali minus 0,83. Angka-angka ini tuh diambil dari perhitungan yang sebelumnya, lalu sama dengan 1/3. Ini masing-masing perkaliannya ditambahkan jadi 0,096 ditambah 0,5226 ditambah 0,5976 sama dengan 1/3 dikali 1,1106 lalu mendapatkan hasil 0,3702. Lalu yang keempat kita menghitung varians X-nya. Di sini varian X sama dengan 1/3 dikali minus 0,06 kuadrat ditambah 0,78 kuadrat ditambah minus 0,72 kuadrat sama dengan 1/3 dikali 0,0036 ditambah 0,6084 ditambah 0,5184 sama dengan 1/3 dikali 1,304. Ini hasil dari pertambahan yang di atasnya. Lalu mendapatkan hasilnya menjadi 0,3768. Yang kelima, kita akan menghitung koefisien regresi B-nya, yaitu B sama dengan 3702. Ini dari hasil covariance-nya. Lalu per 0,3768 ini angka dari setelah menghitung varians. Lalu mendapatkan hasil 0,983. Yang keenam, kita akan menghitung intercept A, di mana A sama dengan rata-rata Y dikurang B kali rata-rata X sama dengan 71,33 dikurang 0, dikurang kurung buka 0,983 dikali 75,22 lalu sama dengan 71 kurang 33 dikurang 73,99 yang mendapatkan hasil menjadi minus 2,66. Jadi persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan minus 2,66 plus 0,983X. Yang kedua, kita akan menghitung perhitungan non-linear. Yang satu, kita akan menentukan variabel. Kita akan menentukan tahun sebagai variabel independen atau X, dan indeks kebahagiaan sebagai variabel dependen atau Y. Estimasi koefisiennya untuk sederhana, kita asumsikan bahwa kita telah mendapatkan hasil sebagai berikut. A sama dengan 50, B1 sama dengan 0,5, B2 sama dengan minus 0,002. Model regresi kuadratik menjadi Y sama dengan 50 tambah 0,5X dikurang 0,2002X kuadrat. Yang ketiga, menghitung indeks kebahagiaan dengan dimensi kepuasan hidup sebesar 75,16. Y sama dengan 50 tambah 0,5 dikali ke kurung 75,16 minus 0,002 dikali 75,16 kuadrat sama dengan 50 ditambah 375,58 dikurang 11,29 85,12 sama dengan 76,2819488. Yang keempat adalah analisis dimensi perasaan. Kami dapat memasukkan nilai ini ke dalam model untuk melihat bagaimana perasaan mempengaruhi indeks kebahagiaan dengan menggunakan nilai 65,61. Y sama dengan 50 tambah 0,5 dikali 65,61 dikurang 0,002 dikali 65,61 kuadrat sama dengan 50 ditambah 32,805 dikurang 8,59 sama dengan 74,21. Dimensi makna hidup. Untuk melihat bagaimana makna hidup mempengaruhi indeks kebahagiaan, kita dapat memasukkan nilai 73,12 ke dalam model.
yaitu Y sama dengan 50 ditambah 0,5 dikali 73,12 dikurang 0,002 dikali 73,12 kuadrat sama dengan 50 ditambah 36,56 dikurang 10,67 sama dengan 75,89. Kesimpulannya, menurut model regresi linear dan non-linear, banyak dimensi kehidupan memengaruhi indeks kebahagiaan nasional dan peningkatan dimensi seperti kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup dalam meningkatkan indeks. Sekian dari kami untuk presentasi mengenai indeks kebahagiaan tahun 2021 dengan model linear dan non-linear. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.